Channel ini sudah cukup lama nggak upload video lagi. Dan ya sebelumnya bagi kalian yang baru datang ke channel ini, wow, ya bagi kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Dan perkenalkan, aku Randi Rahman. Di channel ini aku biasanya ngebahas Di channel ini aku suka banget ngebahas topik-topik yang berhubungan dengan minimalisme, produktivitas, teknologi, dan apapun yang aku senangi sampai saat ini, dan mungkin menurutku akan menarik kalau aku share di channel ini kepada kalian. Dan kalau kalian menyukai topik-topik yang sudah aku sebutin tadi, make sure untuk kalian jalan-jalan aja di channelku. Dan kalau misalnya kalian nggak mau subscribe, it's okay, tapi seenggaknya jalan-jalan aja dulu di channelku, dan semoga kalian suka. Sebelum kalian menonton video ini lebih jauh lagi, mungkin aku buat disclaimer terlebih dahulu kali ya, bahwa di video kali ini aku cuma ingin sharing-sharing aja kepada kalian tentang kenapa atau apa cerita kenapa aku nggak upload selama 3 bulan, kalau nggak salah ya 3 bulan belakangan ini di channel ini. Dan video kali ini khusus buat kalian yang memang pengen dengerin ceritaku aja, dan ya cuma sekedar melampiaskan hasratku untuk buat video lagi aja. That's it. Jadi kalau kalian nggak tertarik buat dengerin, monggo di skip, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa lihat videoku yang lain yang mungkin lebih berfaedah dan mungkin lebih bermanfaat bagi kalian. Tapi bagi kalian yang memang tertarik untuk nonton video ini, it's okay, sorry gatal banyak nyamuk. Tapi kalau kalian tetap memilih untuk menonton video ini sampai selesai, thanks. Tapi ya bagaimanapun aku akan tetap berusaha, seenggaknya ada sesuatu pelajaran yang bisa kalian petik dari ceritaku kali ini. Alasan kenapa aku nggak upload video selama kurang lebih 3 bulan belakangan ini. Mungkin bagi kalian yang sudah follow Instagramku mungkin udah sedikit tahu kali ya kenapa aku nggak upload selama 3 bulan ini. Bagi yang belum tahu, aku mudik sejak awal bulan puasa kemarin. Udah sekitar 3 bulan lebih kayaknya. Dan ya, aku balik sebenarnya nggak semata-mata cuma keinginanku. Tapi karena tahun kemarinnya aku udah nggak mudik, dan ternyata tahun kemarin itu adalah tahun dimana seharusnya aku bisa bertemu dengan ayahku untuk terakhir kalinya di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Tapi karena adanya pandemi dan aku juga gak mau tertular di perjalanan, dan aku gak ingin menulari keluargaku kalau aku kena di perjalanan, jadi tahun kemarin aku memutuskan untuk gak mudik. Tapi ya umur gak ada yang tahu, dan insya Allah aku udah ikhlas kalau soal itu. Jadi karena aku nggak mau mengulangi kesalahan itu, dan ya keluargaku juga ingin aku pulang pada tahun ini, dan aku harus mudik tahun ini bulan puasa kemarin. Dan aku udah antigen negatif, PCR juga negatif, dan seenggaknya aku lebih tenang pada saat mudik ke rumah pada saat itu. Padahal kalau dipikir-pikir, tahun sekarang sama tahun kemarin itu kayaknya nggak ada bedanya. Maksudnya nggak ada bedanya adalah pandeminya masih ada, dan bahkan sekarang tambah parah. Tapi aku bersyukur bahwa dari pertama mudik sampai saat ini aku masih sehat walafiat. Mungkin karena aku memang selalu di rumah aja, atau mungkin karena aku memang lagi beruntung aja. Dan ya selama Ramadan dan juga Lebaran dan setelahnya sebenarnya aku bermaksud untuk beristirahat terlebih dahulu dan ingin menikmati hari-hariku tanpa mikirin konten terlebih dahulu. Karena bikin konten setiap minggu itu lumayan melelahkan, apalagi aku melakukan semuanya sendirian sampai saat ini. Tapi setelah aku merasa lumayan cukup beristirahat, dan aku ingin pulang ke Jogja setelah Lebaran kalau nggak salah, karena sebelum Lebaran itu dilarang untuk pulang. Tapi setelah itu keadaan berkata lain, pandemi semakin parah dan yang positif semakin banyak, vaksin juga belum merata, dan masih banyak orang yang
ya nggak taat peraturan atau nggak taat prokes dan sebagainya. Jadilah semakin parah sampai saat itu. Dan kalau nggak salah dulu namanya PSBB darurat, dan ya PSBB darurat diberlakukan, dan lalu setelah itu PPKM level 4 sampai sekarang. Dan ya kalau aku pribadi, karena keuangan pribadiku lumayan cukup aman sampai saat ini, jadi aku nggak begitu masalah. Tapi aku nggak tahu bagi orang-orang yang untuk makan aja susah dan punya banyak cicilan dan juga banyak tanggungan, dan semoga kalian kuat. Selama Ramadan kemarin aku menikmati banget main Stardew Valley, karena ya main Stardew Valley sambil nggak mikirin kehidupan atau nggak mikirin besok mau ngapain itu enak banget. Tapi karena PSBB dan juga PPKM semakin diperpanjang, jadi aku sudah sangat bosan main kayak gituan dan mau produktif lagi. Tapi apa daya, agak susah selama di sini. Nanti aku akan ceritain. Channel ini suka banget ngebahas hal-hal yang berbau produktivitas. Tapi kenapa akunya sendiri nggak produktif? Salah satunya nggak produktif bikin video lagi di channel ini. Kenapa ya? Sebenarnya ada beberapa alasan yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Tapi ya ada beberapa pelajaran juga yang mungkin bisa kalian petik dari apa yang sudah aku sampaikan. Kenapa kan lanjut? Sorry. Mas. Oh. Alasan pertama kenapa aku jarang syuting, ya tempat ini agak nggak layak untuk aku jadikan studio yang sering aku pakai. Sebenarnya bisa sih, bisa dipakai. Ya bisa kalian lihat, aku bisa aja syuting di sini dan mungkin masih bisa ditonton. Tapi ya kurangnya banyak banget sehingga tempat ini nggak memasuki atau nggak layak menurut standarku untuk konten-konten di YouTubeku yang seperti biasanya. Kamarku nggak cukup kedap terhadap suara karena ya kebanyakan bahan-bahan yang ada di kamarku dulunya sebenarnya itu kebanyakan dari kayu dan nggak ada AC juga, jadi semuanya dibuat sebanyak mungkin ventilasi, jadi ya suara dari luar dan suara dari dalam juga akan sangat mudah bocor. Dan ya kalau di hari normal di rumahku itu noise-nya cukup banyak karena di depan itu ruang tengah ada TV, jadi biasanya akan bocor suara TV juga. Dan di sini juga rumahnya cukup rapat-rapat juga, dan di depan itu ada warung, jadi akan ada banyak bocor suara juga. Dan lagi aku punya 2 keponakan yang masih kecil, 3 keponakan yang masih kecil, dan ya mereka lagi aktif-aktifnya, dan yang paling aktif itu 2 sih. Dan kalau misalnya di hari normal itu dari pagi sampai maghrib sampai malam jam 11 jam 10 itu mereka masih bangun dan noise-nya sangat terasa sekali. Itu kalau di hari normal. Karena ini aku cukup beruntung, pas mau syuting mereka lagi jalan-jalan keluar, jadi agak sepi di sini kecuali suara kipas angin, karena kalau nggak pakai kipas angin di sini bakal panas banget. Dan fun fact juga, cuma kamar ini yang nggak ada AC-nya. Kamar sebelah, kamar ibu ada AC, kamar kakakku juga ada AC, cuma di sini tidak AC. Mantap. Dan juga untuk visual ini nggak sesuai banget sama standar yang sudah aku tetapin di channelku. Ini nggak tahu lemari siapa ini, lemari keponakanku yang sering main kesini juga. Oh ya, dan kedua itu untuk masalah visual, kamarku juga agak kurang layak kalau menurutku pribadi. Ini aku nggak tahu, pokoknya ini udah di luar kendaliku semuanya. Pokoknya pas aku balik ke sini ya udah apa adanya ya kayak gini. Karena kamar ini nggak cuma khusus untuk aku tinggalin doang, karena kadang ada keponakanku dari gang sebelah atau dari rumah sebelah itu suka main ke sini juga, dan
nginap di sini. Kalau ada keluarga dari jauh juga biasanya nginap di sini, dan kalau misalnya ada tamu juga dari jauh ya biasanya nginap di sini juga. Jadi ya ini sebenarnya untuk sekarang ini kamar semua orang sih, yang siapa aja yang kebetulan lagi di sini. Dan karena sekarang kebetulan aku lagi di sini, ya udah aku tidurnya di sini. Dan setelah aku ke Jogja lagi, nggak tahu siapa yang bakal di sini lagi, kan ponakanku yang lain gitu. Dan oh ya, untuk masalah visual tadi ya, sebenarnya aku sangat bingung untuk milih sudut yang mana untuk aku jadiin tempat syuting kali ini. Dan aku memilih di sini karena yang paling layak itu cuma di sini, meskipun di belakang banyak jemuran dan membelakangi cahaya juga, dan ini cuma pakai lampu di atas doang. Dan ya karena ini nggak rutin juga di sini, dan untuk memperlihatkan ke kalian juga, dan mungkin ini akan jadi kenang-kenangan nanti tempatnya. Nah, mungkin bisa aku renovasi, ya bisa jadi. Sebenarnya kalau aku niat banget ya mungkin bisa sih aku jadiin studio, cuma akan memakan sangat banyak energi untuk aku membuat konten. Untuk bikin gini aja mau mulanya udah berat banget, apalagi kalau sebelum syuting aku harus mengganti background lah, harus nunggu sepi banget lah, dan sebagainya. Jadi mungkin pause dulu kali ya untuk kontennya, aku mikirnya kayak gitu. Dan untuk beli lighting, sebenarnya aku bisa aja beli lighting, dan ya visualnya lumayan lah kalau pakai lighting. Tapi aku nggak yakin kalau lightingnya nggak bakal awet di sini, karena ya aku bilang tadi bahwa aku punya 2 keponakan yang lumayan aktif. Kalau aku taruh di sini kayaknya nggak bakal awet. Aku 100% meyakini itu, karena pada saat mereka dibelikan mainan itu nggak nyampe sehari it's gone, udah nggak berwujud mainan lagi. Dan ya mending aku nggak beli gitu sih. Makanya kalau lagi di sini aku lebih milih untuk shoot di luar, di tempat temanku, atau di atas rumah seperti yang malam tahun baru itu. Ya cuma itulah pilihan untuk saat ini kalau aku lagi mudik. Makanya pada saat aku kalau mudik, aku biasanya shoot di luar, di rumah temanku, atau ya di atas rumah kayak video yang tahun baru itu. Ya cuma itu pilihanku untuk saat ini. Ya seperti itulah kurang lebih kamarku kalau aku lagi pulang kampung. Sebenarnya itu bukan literally kamarku lagi sih, karena ya kamar tersebut adalah sebenarnya kamar untuk siapa aja yang kebetulan lagi di sini. Jadi kalau aku lagi mudik ya aku tidur di situ, dan kalau ada tamu dari jauh ya tidur di situ, atau kalau ada keluarga juga yang lagi ada kesini ya tidur di situ. Ya kamar untuk semua orang. Yang dulunya adalah kamarku. Sebenarnya aku punya lighting dulunya yang sebelumnya biasanya aku pakai untuk shoot di tempat temanku, dan lightingnya masih aku tinggalin di sana, gak aku bawa ke sini, karena menurutku kalau lighting yang ditinggal di sana akan jauh lebih berguna daripada ketika aku taruh di sini dan yang gak diapa-apain, yang malah mungkin akan lebih cepat rusak. Jadi ya udah aku tinggalin di sana aja. Kita semua tahu kalau keadaan sekarang itu lagi ada di masa kritis-kritisnya. PPKM level 4 ada di banyak kota, dan juga level 3 juga ada di banyak kota. Dan kebetulan di tempatku sekarang itu level 3, dan di Jogja sekarang level 4. Dan banyak banget kasus positif. Jadi aku memutuskan untuk nggak keluar rumah sama sekali kalau nggak ada hal yang cukup penting. Ya kecuali belanja dan hal-hal penting lainnya. Dan juga kebetulan tempat temanku yang kamarnya selalu aku pakai untuk syuting konten di YouTube beberapa bulan yang lalu, itu istrinya sedang hamil. Dan ya karena di masa pandemi juga, dan takut mengganggu kenyamanan mereka dan untuk keselamatan juga ya karena lagi hamil, jadi aku memutuskan untuk nggak syuting di sana dulu. Intinya ya saling menjaga aja.
aku paling sering ngomong ke orang ataupun kayaknya ada di kontenku juga, kalau mau mulai sesuatu ya mulai aja dulu. Jangan takut, entah gear kalian apa adanya, tempat kalian nggak memenuhi standar dan lain sebagainya. Intinya mulai aja dulu, apapun itu. Dan sebenarnya aku sempat mencoba untuk menggunakannya untuk hal yang belum pernah aku mulai. Contohnya ketika aku ingin mulai shoot di keadaan yang sangat terbatas ini. Tapi ternyata aku menyadari bahwa untuk aku sendiri itu nggak bisa. Ya mungkin kalau baru mulai is okay lah apa adanya. Tapi ketika udah mulai dan berjalan sangat panjang, tentu udah ada standar dan peningkatan skill kan. Nah itu susah banget untuk ketika berada di skill yang ini dan kita harus membuat sesuatu yang berada di bawah standar yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu sulit banget. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin ini cuma berlaku sama aku atau sama orang lain juga. Ya seperti yang aku bilang tadi, pada saat kita baru mulai ya nggak apa-apa lah apa adanya. Tapi kalau kita udah jauh tadi ya nggak mungkin dong kita cuma ada di situ-situ aja. Dan kita misalnya kalau kita shoot dengan kamera HP ya nggak mungkin dong seterusnya kita pakai kamera HP terus. Mungkin aja upgrade ke kamera DSLR mirrorless cinema kamera, dari menggunakan audio yang berada dari kamera sampai dengan audio eksternal yang seperti kayak gini. Itu sulit banget untuk menurunkan kualitas yang sudah kita standarkan sebelumnya. Dan ya mungkin bagi sebagian orang ya nggak masalah kalau misalnya pakai kamera DSLR ke kamera HP, dan dari kamera profesional ke kamera film itu nggak ada masalah sebenarnya, karena itu preferensi dan untuk keringkasan masing-masing. Tapi untuk standar apa ya, gimana ya jelasinnya, mungkin ini analoginya kayak gini aja kali ya. Nggak mungkin kan kita udah punya standar TV tapi tiba-tiba kita menggunakan standar yang jauh dari itu. Mungkin kayak gitu kali ya. Semoga kalian memahami. What? Panas banget. Aku akan setting dulu kameranya. Entah mungkin karena aku kurang kreatif kali ya, jadi nggak bisa menemukan solusi di antara keterbatasan. Karena kata orang-orang kreativitas itu terlahir dari sebuah keterbatasan. Jadi kayaknya entahlah. Kalau kalian punya saran atau tips bagi aku, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin referensi boleh. Seandainya bulan ini PPKM sudah selesai dan jumlah orang yang terjangkit virus ini mulai menurun, mungkin aku akan balik ke Jogja lagi. Tapi kalau masih diperpanjang juga, ya udah kayaknya mungkin aku akan di sini dulu. Aku akan mencoba untuk mentaati peraturan dari pemerintah karena nggak ada sesuatu yang mendesak juga untuk aku harus ke Jogja lagi. Dan ya mungkin selama di sini aku akan mencoba untuk kembali rutin untuk membuat video lagi seperti biasanya. Entah bagaimana caranya nanti. Karena jujur semangatku untuk berkonten ria lagi di YouTube sudah mulai muncul kembali. Meskipun aku nggak janji sama diriku sendiri ataupun kepada kalian untuk rutin lagi setiap minggunya upload di channel ini. Karena ya kalian tahu kalau aku shoot di dalam kamar berisik, gelap, dan kalau aku shoot di luar panas, berisik, dan ini juga di luar di atas rumahku panas dan juga berisik, banyak bocil di belakangku. BTW aku merasa cukup bersyukur di keadaan sekarang aku sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Dan ya meskipun baru cuma aku yang dapat vaksin dan keluargaku belum, tapi seenggaknya filternya udah berkurang lah. Bagi kalian yang belum mendapatkan vaksin, aku harap kalian bisa mendapatkan vaksin sesegera mungkin. Dan panas lagi. Semoga masih jelas gambarnya. Sepertinya terlalu terang. Mari kita turunkan lagi. Dan oh ya, sebenarnya aku punya planning sejak 2 atau 3 tahun yang lalu yang kayaknya pernah aku ceritain juga di channel ini. Jadi aku masih bisa mendapatkan ketenangan untuk berpikir dan juga bisa membuat apa yang aku suka. Contohnya membuat konten di YouTube. Tapi karena sampai sekarang aku masih belum punya rezeki untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan, jadi ya sementara biarin jadi mimpi aja dulu.
Mungkin memang belum saatnya untuk aku bisa membuat studio tersebut, dan mungkin aku disuruh untuk memaksimalkan apa yang ada terlebih dahulu. It's okay. Dan aku yakin juga pasti cepat atau lambat pasti akan ada jalannya kok. To be honest, it's fucking hot. But it's okay. Aku nggak tahu videoku ini akan masih muncul di beranda kalian atau enggak, dan mungkin masih kalian tonton lagi atau enggak. Tapi yang jelas aku senang banget bisa bikin konten lagi di sini dan bisa melampiaskan hasratku lagi untuk produktif di sini. Pelajaran yang aku dapat ya setiap aku pulang ke sini, aku jadi semakin menyadari aja sih bahwa ya memang benar adanya kalau lingkungan itu benar-benar berpengaruh terhadap seseorang. Dan ya buktinya keadaannya lingkunganku sekarang lumayan mempengaruhiku. Contohnya produktivitasku. Bukan aku mengatakan bahwa lingkunganku sekarang itu sangat buruk dan kontraproduktif untukku, tapi aku ngerasa untuk aku melakukan kegiatan-kegiatan atau habit-habit yang biasa aku lakukan itu terlalu banyak friction untuk aku bisa melakukannya. Jadi ya karena dari awal aku mungkin orang yang agak pemalas, jadi aku orangnya jadi tambah malas lagi. Ya ketika aku lagi ada di Jogja atau di kontrakanku yang ada di Jogja, itu aku mudah banget untuk melakukan habit-habit yang biasa aku lakukan, karena ya aku sudah mendesainnya sedemikian rupa agar ketika aku mau melakukan habit-habit yang menurutku baik itu jauh lebih mudah, dan ketika aku ingin melakukan habit-habit yang menurutku buruk itu jauh lebih susah, karena ya memang pengen aku kurangin aja. Maka dari itu sangat penting menurutku kalau kita memilih atau mencari environment atau menciptakan environment yang benar-benar cocok dan membantu atau mendukung proses kita dalam mencapai goals yang kita inginkan. Misalnya kalau kalian pengen habit membaca kalian lebih baik, ya mungkin di sekeliling kamar kalian sediain banyak buku. Atau kalian pengen habit makan makanan sehat, ya di sekitar kalian harus banyak makanan sehat. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian pengen mengurangi minum-minuman keras, ya mungkin kamu mencoba untuk menjauhi teman-temanmu yang suka minum-minuman keras dan menjauhi tempat-tempat yang membuat akses ke minuman keras tersebut menjadi lebih mudah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Video tentang habit ini kalau nggak salah pernah aku buat juga dulu di channel ini yang berhubungan sama habit. Mungkin kalau kalian pengen nonton atau misalnya kalau ada, itu akan aku taruh di sini linknya atau di deskripsi di bawah. Kalian bisa nonton videonya setelah menonton video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia buat nontonin video di channel ini, meskipun channel ini belakangan ini cukup jarang upload video. Semoga aku masih bisa rajin untuk upload video lagi dan kalian masih setia buat nontonin videoku di channel ini. Oh ya, kalau biasanya aku nggak aktif di YouTube, biasanya aku aktif di Instagram dan juga Twitter. Jadi make sure untuk kalian ngecek-cek sosial mediaku yang lain juga. Oh ya, satu lagi, boleh dong ceritain pengalaman kalian selama PPKM ini, dan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Ya aku berharap sih semoga cerita kalian bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin sedang struggle juga di keadaan yang seperti saat sekarang, dan semoga bisa menginspirasiku juga, yang mana keadaannya ya cukup berat bagi kita semua. Dan aku berharap semoga kita bisa saling menguatkan di keadaan yang menantang ini ya. Dan semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Dan ya bikin video ini cukup struggle sih. Ya, udah cukup curhatnya. Stay safe dan jangan lupa untuk vaksin juga. And bye, sampai jumpa di video selanjutnya.